Bismillahirrahmanirrahim. Selamat waya begini kepada rekan sahabat semuanya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Selamat. Tidak lupa saya mengucapkan selamat Idul Fitri, walaupun sudah cukup lama ya, beberapa hari yang lalu, tapi saya harus minta maaf ya. Dalam kesempatan Idul Fitri biasanya kita saling bermaaf-maafan ya. Saya juga secara pribadi dan keluarga mohon maaf lahir batin kepada rekan sahabat semuanya atas segala kekurangan dan kehilafannya selama ini. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Saya buat lagi video ya. Udah lama nih ceritanya saya nggak buat video ya. Ini tentang masih Pipolonesnya ya. Pipolonesnya, karena ternyata sahabat-sahabat saya sedang membangun Pipolonesnya ya, dengan berbagai kendala dan masalahnya. Ya begitulah. Mungkin bagi sahabat yang sudah menerjunkan Pipolonesnya ya, yang udah work gitu ya Pipolonesnya, kemudian mencoba untuk menerjunkan alatnya, yang mungkin juga alatnya masih ya, maksudnya Pipolonesnya itu masih standar gitu ya, menemukan beberapa masalah dan memang begitulah gitu ya. Jadi Pipolones standar itu memang ada beberapa masalah klasik, yaitu utamanya adalah tidak bisa mendeteksi emas gitu ya. Tidak bisa mendeteksi emas. Juga ini udah jam 10, udah malam. Ada jam di situ ya. Tidak bisa mendeteksi emas juga kendala umum atau kendala utama di Pipolonesnya. Mungkin juga jerit-jerit gitu ya. Jadi bermasalah dengan tanah termineralisasinya, karena memang setiap lokasi itu kadang beda-beda ya. Apalagi kalau saya di wilayah Pulau Jawa, kalau mungkin ada sahabat di luar sana, ada yang di lain pulau gitu ya, Sumatera atau Kalimantan atau Sulawesi, yang apalagi di daerah yang memang banyak lahan tambangnya, itu kan tanahnya termineralisasi tinggi gitu ya. Jadi Pipolones standar agak kesulitan mendeteksi, karena ketika tuning kasar itu diturunkan jauh, artinya mencoba untuk mengabaikan tanahnya gitu kan, maka juga otomatis si deteksi akan makin tergerus gitu ya, makin tergerus. Kemudian juga ada pemahaman juga, ternyata gitu ya, ternyata untuk tipe P yang sifatnya lebih apa ya, lebih advance gitu ya, lebih maju, itu menggunakan frekuensi rendah sahabatnya. Bahkan di delta juga kan itu frekuensinya rendah gitu ya. Udah diberi contoh di delta sniper itu frekuensinya rendah, di bawah 200 Hz ya, di bawah 200 Hz gitu frekuensinya. Nah, dengan saya kurang tahu maksudnya apa gitu ya dengan frekuensi rendah. Tapi juga ada pemahaman saya yang mungkin boleh saya mengatakan bahwa memang frekuensi itu salah satunya juga menghemat baterai ya.
apalagi nah dengan pemikiran ya pengalaman saya juga di lapangan, kita bawa baterai ini ya, bawa baterai sepeda motor misalnya yang berat, ini beratnya paling berapa, tapi ketika dibawa mungkin lebih dari 1 jam itu beratnya kayak bawa, apalagi sudah mulai gali-gali ya, ketika mau dimulai lagi mau mulai scan lagi itu udah lemes ya. Jadi bawa baterai ya, bawa aki sepeda motor ini kayak bawa apa gitu, kayak bawa itu sekarung ya. Itu yang saya rasakan. Nah, makanya saya coba ini menggunakan 3 baterai ini. 3 baterai ini ya pokoknya seringan mungkin lah ya, biar saya bawa stok ini banyak, mungkin nanti bawa banyak lah ya, dicas dulu gitu kan, habis ganti karena memang Pipolones ini nggak work di bawah 10 volt ya, jadi dia nggak mau work ketika atau weak ya, sangat lemah ketika tegangan baterainya itu di bawah 10 volt gitu, dari pengalaman itu. Kemudian juga karena saya sekarang pakai baterainya kecil, otomatis berpikirnya itu untuk irit ya, gitu, untuk irit, jadi iritologi. Iritologi. Dengan keinginan itu, maka saya coba untuk menurunkan frekuensi serendah mungkin. Sekarang saya pakai hanya 170 ya. Saya dapat ini dapat apa? Dapat info bahwa memang P tipe advan, tipe maju itu menggunakan frekuensinya rendah ya. Di bawah 170. Pokoknya 200 lah, 200 volt. Nah, makanya saya coba 170 ya. Bahkan ada yang di 150 Hz gitu ya, bukan volt, maaf, aduh, udah mulai malam ya, udah mulai belelol gitu ya, kata orang Sunda balelol. Nah, sudah 7 menit nggak ada apa-apanya. Oke. Nah, ini Pipolones saya yang kesekian, bukan kesekian, saya punya beberapa racikan. Saya nggak pernah jual kit ya sahabat ya. Bagi sahabat yang menginginkan kitnya atau ingin dibuatkan, itu maaf saya nggak buat, tapi banyak sahabat-sahabat saya yang siap bantu ya. Ada Mas Bayu ya, ada Mas Bayu di Lampung, itu bisa bantu ya, pasti bisa bantu. Bahkan beliau punya tipe upgradean dari Pipolonesnya gitu ya, jadi lebih di up lagi ya, dengan pengalaman beliau, berdasarkan pengalaman di lapangan gitu kan ya. Jadi ya memang gitu kan, pengalaman itu memberikan guru yang kejam ya, memberikan ujian dulu, baru evaluasinya, baru pemahamannya, ketinggalan pemahamannya ya. Makanya harus terjun dulu ke lapangan. Kadang memang indah di atas meja ya, alat yang indah di atas meja praktek itu belum tentu ya tangguh di lapangan, apalagi dengan situasi kondisinya, apalagi panas ya, karena si ini kalau kepanasan ini akan turun performanya ya, ketika menghangat suhu itu akan turun, tegangan baterai menurun juga akan turun gitu. Jadi kita harus mengetahui dulu. Makanya saya sangat menyarankan sahabat ya, sekali lagi saya selalu memotivasi untuk membuatnya gitu. Buatnya sendiri, buatlah sendiri. Jangan epesmer kata orang Sunda ya. Jangan menyerah, mudah menyerah ya. Semangat gitu kan. Jadi saya pakai moto orang Jepang, jadi selalu semangat gitu ya. Memang semangat gitu. Jangan loyo lah, jangan loyo. Dan maaf ya. Maaf gitu ya, maaf sekali, mungkin kelihatannya klise gitu ya, tapi emang
itulah gitu. Kita harus semangat lah gitu ya. Dengan harapan bisa gali 100 lubang dalam sehari, siapa tahu dari 100 lubang itu ada yang berharga gitu kan, dengan alat ya buatan sendiri gitu kan. Memang banyak sekarang alat-alat di pasaran gitu ya. Bahkan canggih gitu, aduh ada LCD-nya segala macam. Tapi juga maaf juga ya, selain saya nggak kebeli, kalau bagi saya gitu ya, bagi saya itu nggak kebeli, makanya saya berusaha untuk buat sendiri gitu ya. Dari beberapa tipe yang saya buat, alhamdulillah buatan sendiri semuanya ya, nyontek mania gitu ya. Di internet banyak untuk scanan itunya, untuk layoutnya ya, minimal basic skemanya. Cenada saya mah nggak paham elektro, saya juga nggak paham, belajar gitu ya, nggak apa-apa gitu kan. Pertamanya buat ini Pipolonis ini kelas menengah ya, kelas menengah jadi middle end ya, kelas menengah gitu. Yang ada di pasaran di bawah 1 jutaan kalah lah dengan Pipolonis ya, apalagi yang udah di upgrade itu saya yakin kalah gitu. Walaupun memang mereka sudah dilengkapi dengan menu-menu dan lain-lainnya, itu memang pelengkapnya, tapi juga kalau nggak bisa nyetingnya ya sama aja gitu, malah jadi bingung sendiri ketika dipakai di lapangan, kok jerit-jerit terus gitu ya, ketika digali nggak ada isinya. Jadi kalau saya nyebutnya sinyal palsu gitu ya, kalau sahabat saya bilangnya itu sinyal siluman. Sinyal bohong gitu ya, karena memang nggak bisa settingnya. Nah itu, jadi kalau ya itu tadi gitu, juga nanti juga dipelajari bisa, iya pasti bisa, semuanya bisa ya, buat sendiri juga bisa. Makanya semangat ya, jangan menyerah, putus asa. Nah untuk membedakan, biar udah 12 menit nggak ada isinya, untuk membedakan video saya dengan video yang sudah ada tambahan sedikit sahabat ya, ini pengalaman juga. Sekarang saya pakai frekuensi rendah, tapi saya masih bisa mendeteksi pingset saya karena cincinnya dipinjam sama yang punya, bukan dipinjam, dibawa sama yang punya ya. Ini masih mendeteksi sahabat, dan cukup jauh ya. Dan saya bisa mengabaikan lantai ya, lantai yang saya anggap bahwa ini tanah termineralisasi ya. Ini kalau Pipolonis standar itu akan jerit-jerit ya, ketika disimpan di lantai itu akan jerit sahabat gitu. Nah saya sudah abaikan, tapi tetap bisa mendeteksi si ini dengan baik gitu ya. Settingannya. Nah untuk membedakan, nah itu sudah saya buktikan ya, apalagi rantang keramat saya ini lumayan tinggi. Kalau rantang keramat mah ya, rantang keramat mah lumayan tinggi sahabat, sampai nggak kelihatan. Nah, di atas wow ya, tinggi ya, lebih dari 50 cm kalau rantang. Nah settingannya ini pakai frekuensinya rendah, tidak pakai frekuensi tinggi ya, sangat sederhana, hanya merubah beberapa nilai ya, bahkan nilai yang lain masih standar. Kita bongkar saja ya. Kita matikan. Siapa tahu di sana sahabat-sahabat saya sedang mencari formula yang terbaik ya. Semuanya sama. Ini resistor damper saya pakai 470 R 2 watt. Ini pakai 390 ya. Pakai 220 bagus. Ini pakai 390 nih mah. Kalau yang PCB yang ini ya, PCB yang ini pakai 390. Kemudian apa ini? Astagfirullah. Transistor ini pakai 557, kalau yang ini sama 557.
Yang ini agak spesial nanti tapi ya. Sebentar. Diri dari sini dulu, masa langsung sini nanti banyak yang kelewat. Ini pakai 180. Saya pakai 180R. Ini tetap 1K2. Ini jadi kebalik ya. Apa enggak? Skema aslinya mana sih? Aduh, sebentar, saya nyontek dulu skema aslinya. Wah, udah saya oret-oret ini ya. Oh ya, ini masih standar ini mah ya, resistor kapasitornya masih standar. Ini standar lah, standar berarti ya. Ini 1 nano, ini 100 nano, ini 220 nano. Ini pakai berapa ini? Maaf nih ya. Saya tambah lampunya. Oh. Ini pakai 10 nano. Ini 10 nano ya, sahabat. Pakai 10 nano. Udah sih. Oh ya. Oh, ini masih tetap. Kalau yang ini masih tetap 100K. Bisa diganti ya, pakai 51 kalau saya, 51K. Kurangi setengahnya. Tapi ini pakai 100K masih nggak masalah. Apakah rasanya beda? Ya, beda-beda lah dikit. Ini pakai 2200 kalau yang ini mah ya, 2200. 2200 lagi. 220. Astagfirullah. 220R. Tetap nih nggak ada yang diganti sama. Untuk IC ini saya pakai LF357 kalau yang ini 357. Ini pakai sama 55 semua. Ini 4011 masih. Nah, ini pakai 5534 AN kalau yang ini ya, NL5534 AN. Pakai LM 833, saya pernah pakai LM 833. PCB-nya aduh, nggak tahu yang mana. Nggak masalah, pokoknya di sini mah op-amp ya. Mau yang single 741 boleh, mau yang double juga boleh, nggak masalah. Karena yang dipakainya tetap satu sebelah gitu. Udah ini, ini mah ditumpuk-tumpuk. Ini saya ingin 200 ceritanya. Dikurangi 220 ya, padahal kurang dikit. Nah, ini cuma main-main saja. Ini 100 pakai 1K8 saya mah ini mah ya. Kesananya sama lah. Nah, ini yang kita bahas khusus ya. Untuk PCB yang ini saya pakainya lupa lagi. 2SK. 2SK 30A. Kalau yang ini mah ya, 2SK 30A. Nah, kok menghadapnya kebalik? Ya, kebalik ya. Kita bandingkan dengan yang lain. Mana yang lain? Aduh, pada jauh sahabat ya, yang lainnya. Ya mana? Oh, mana PCB saya yang lain? Nah, udahlah. Kita lihat di gambar saja ya. Gambarnya juga nggak ada yang benar. Udah saya oret-oret. Oke, kita lihat di gambar. Ini posisinya adalah GDS ya. Karena ini MOSFET BF245 itu kan MOSFET N. Jadi GFET tipe NPN gitu ya. Itu posisinya GDS. Jadi Gate Drain Source. Tapi di alat saya itu nggak tahu alat saya yang stres apa alat saya yang nggak tahu lah ya. Tapi kalau dari web ya, dilihat di web itu drain apa lah ya, mana
drain gate source. Pokoknya ini udah gate, ini yang bawah gate berarti ya, drain source. Nah, ada rumus ya, ada rumus untuk, nah kita coret-coret di sini aja ya. Udahlah. Oh, ini turun ke bawah. Turun ke bawah. Jangan ikuti ya. Ini ada tulisan-tulisan di sini, jangan ikuti. Kalau diikuti dijamin error. Tapi kalau yang jangan diikuti. Ya, saya nggak rekomen sahabat ngikuti tulisan saya. Ini mah percobaan saya aja. Kita ini aja di sini ya. Jadi ada 3 titik, berarti titik. Di sini GDS. Kalau saya nyebutnya gitu, GDS ya. Karena 3 ini ya, 3 GDS. Nah, untuk gate itu basis ya, basis. Untuk D itu saya pakainya kolektor, untuk kolektor. S itu emitor ya. Oke. Jadi gate itu gerbang itu pakai basis ya, sama. Drain itu kolektor dan S itu emitor. Nah, karena posisi si 2SK itu adalah, jadi kalau kita kasih nomor ya, ini kaki 3 gitu ya, nggak kelihatan. Kaki 3. Nah, kita kasih nomor misalnya di atasnya itu 1, 2, 3. Itu tipenya C, B, E. Boleh dilihat di datasheetnya ya. Ini 2SK30A. Lihat di datasheetnya. Lihat di datasheetnya sahabatnya. Tipenya CBE. Nah, jadi dipelintir-pelintir ya. Nah, rumusnya ini adalah gate itu ke basis, drain itu ke kolektor, dan source itu ke emitor. Berarti posisinya itu kaki 1, karena ini kolektornya di tengah, jadi ini ditarik gitu ya. Cuman emitor yang tetap ini, berarti kaki nomor 3. Makanya kalau ya, pokoknya untuk lebih jelasnya mana ininya, PCB-nya. Nah, dipelintir-pelintir ya, dipelintir-pelintir jadi kaki 2 ke sana, karena kaki 2 ini 3 ya, berarti ya 3 emitor ya, itu ditarik ke tengah. Kemudian yang nomor 2 itu karena nomor 2 sebagai basis ya, kita tarik ke bawah gate-nya, karena gate-nya ini kalau tipe 2 ini BF245 ya, BF245 atau 256 boleh, 245 atau 256, 245 atau 256, atau bisalah pakai apa. Tapi kakinya kalau yang equal gitu atau yang sama itu setipe itu 256, 2 BF256 ya, atau MPF 102 atau berapalah gitu ya. Silahkan dicari. Tapi saya belum coba yang lain mah ya. Udah sih coba pakai, malah saya main-mainnya itu pakai transistor, karena kebetulan kemarin waktu saya lama nggak upload itu saya main-mainnya sebenarnya di audio.
kebetulan banyak transistor audio ya, kayak C295 495 apa 295 495. Itu saya main-main malah seru ya, pakai 945, pakai C945 kalau nggak salah. Tapi weak ya, lemah ya. Nah, kemudian juga saya baca-baca lagi, perhatian utamanya itu adalah di HFE ya. Ada, kalau lihat di datasheet transistor itu ada namanya HFE. HFE itu gain atau nilai perbandingan antara emitor dan kolektor katanya, itu menurut teorinya. Jadi HFE adalah misalnya gitu ya, definisinya itu perbandingan antara nilai emitor dan kolektor, apa kebalik lah, kolektor atau emitor gitu ya, perbandingannya gitu. Jadi kalau misalnya tujuannya untuk di up gitu ya, nah kalau ini kan di up pakai JFET itu berarti di up gitu ya, ingin kuat gitu. Itu pemahaman saya sih lah, maaf ya kalau salah-salah. Makanya para guru mohon bantuannya, silahkan komen hehehe kalau salah ya. Nah itu tujuan ini kan menaikkan ya, meng-up gitu, meng-up istilahnya ya. Berarti saya pakainya IC transistor yang up gitu ya, yang tujuannya menaikkan. Makanya HFE-nya harus tinggi. Nah, gitu, cari-cari saja. Saya dapat info dari Kang Bayu gitu ya, dari Mas Bayu. Nah, alhamdulillah itu saya coba pakai 2 SK30A. Kalau MPF 102-nya nggak punya saya. Beli, saya cek itu harganya mahal. Kalau 2 SK30A ini yang saya pakainya yang Toshiba ya, yang ori, yang bagus lah gitu ya. Itu bagus sahabat ya, bagus. Jadi sekali lagi ya, silahkan cek ya. Jadi pokoknya kakinya itu dipelintir, ditarik ke tengah. Kalau yang mau sahabat mau coba pakai 2 SK30A, saya pakainya yang Toshiba ya, yang agak mahal dikit gitu ya. Ya enggak ya, murah, cari yang murah tapi ya jangan yang paling murah, yang murahan. Kalau yang murahan itu C945 ya, itu murahan, itu hanya Rp2.000 beberapa ya, itu murahan. Kalau 2SK30A itu mending agak mahal dikit ya, ada 5.000 atau 7.000-an lah. Yang bagus mah ya, yang dari saya dapat dari merek bagus gitu. Kalau pakai BF245 itu saya pakai, kalau yang dulu ya saya pakainya yang dari Philips. Itu satunya 14.000 apa berapa ya. Lumayan mahal sahabat. Dan sekarang udah mulai langka. Mungkin karena memang banyak sahabat-sahabat yang sedang membangun Polonaise-nya. Jadi seperti habis gitu ya. BF245 itu habis sahabat ya. Karena memang banyak ininya sih, untuk bagi sahabat yang membangun Barakuda ya, Barakuda Legend itu ya, yang Legend itu Barakuda itu pakai BF245-nya banyak, ada 3 apa 4 ya. Pakainya banyak itu sahabat. Jadi boros itu 245, padahal mahal ya kalau yang bagus. Jadi jangan, maaf kalau beli komponen itu, apalagi untuk yang mau coba-coba saja, mau coba-coba ketika pertama ya membuatnya, itu cari yang ori. Saya rekomendasikan yang ori. Jangan main-main dengan komponen KW ya dulu ya, kalau belum ngerti apa kualitasnya gitu. Kalau belum ngerti kualitasnya nih, kebetulan saya ada. Ini dulu saya campur-campur, walaupun ini mulung sahabat ya, hasil ngumpul-ngumpul, tapi ini kualitasnya good ini.
Elko aja ini bagus-bagus ini Elko-nya, mereknya ya. Bermerek nih Elko-nya. Kayak Elko bermerek itu mahal sahabat ya satunya. Jadi jangan, maaf, saya tidak rekomen, belum, atau jangan ya, janganlah ya. Jangan pakai Elko yang nggak ada judulnya ya. Kalau Elko yang nggak ada judulnya itu ngaco sahabat nilainya. Kita buktikan ya. Ini bukan, maaf bukannya ini, tapi janganlah ya, jangan diupload, jangan dilihatkan. Pokoknya ngaco sahabat ya. Jadi ngaco nih, supaya sekalian perlihatkan. Diulang sekali lagi, BF 245 nya ini alternatif, tapi harus dipelintir-pelintir ya. Terus tadi nilai-nilainya nggak tertulis di sini. Ini bukan yang saya omongin tadi ya, jangan diikuti. Tapi kalau sahabat mau coba-coba silahkan. Tapi dijamin error kalau pakai yang ini. Ya. Agak-agak kacau-kacau gimana gitu ya, janganlah ya. Jangan. Nih saya udah coba nih, pernah tulis coba. Di sini 100 pakai satu berapa? Ini kan 150 ya. Saya pakai berapa ini, saya nulis lupa, delay gitu. Jadi parah ini, makanya jangan diotak-atik. Ini pakai 1M. Oh ya, error ini sahabat. Jangan ya. Jangan, saya tidak. Ini bukan tulisannya yang saya ini mah. Ini nih, yang ini aja nih. Yang ini mah soheh, insyaallah soheh ya. Kalau yang ini tulisannya jangan. Wah, ini akan berantakan sahabat ya. Dulu saya iseng-iseng aja ini mah. Iseng-iseng tapi hancur, bukan iseng-iseng bagus ya. Iseng-iseng hancur. Yang ini saja. Kalau mau yang ikut. Ya biasa sajalah, video saya emang ada isinya. Mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangannya. Mungkin hanya itu yang bisa saya infokan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.